Selamat siang saudara-saudara sekalian ya. Kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan tentang sistem koordinat lengkung. Tetapi kali ini yang kita bahas adalah diferensial vektor atau turunan vektor pada sistem koordinat lengkung atau kurvilinier. Nah, sebagai gambaran ya, kita ingin menghitung gradien dari sebuah fungsi skalar fr dari koordinat kartesian ke koordinat bulat. Operator gradien dalam koordinat kartesian kita tahu itu adalah sama dengan, jadi nabla fr itu adalah i hat ya, d per dx fr ditambah dengan j hat d per dy fr ditambah dengan k hat d per dz fr. Nah, fr ini itu harus merupakan sebuah fungsi skalar ya, bukan vektor ya, tapi skalar. Oke. Nah, kemudian dx per dx, d per dx itu harus kita transformasikan dari kartesian ke bula ya. Jadi karena x itu merupakan fungsi dari r, kemudian theta dan v, maka nanti d per dx itu adalah d per dr, dr per dx, ditambah dengan d per d theta, d theta per dx, ditambah dengan d per dv, dv per dx ya. Nah, kita ingat ya bahwa r-nya itu adalah sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat plus z kuadrat. Sehingga d per dr, dr per dx itu nilainya adalah x dibagi dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat yang tidak lain adalah sin theta cos v. Nah, kemudian theta itu adalah arkes tangen ya, atau inverse dari tangen akar x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan z ya. Dengan matematika yang mungkin agak rumit sedikit ya, itu d theta dibagi dx nilainya adalah sama dengan cos theta cos v dibagi dengan r ya. Nah, kemudian v-nya itu adalah arkes tangen dari y per x ya, sehingga dv dibagi dx itu adalah sama dengan minus sin v dibagi dengan r sin theta. Nah, hitung-hitungannya itu relatif panjang, tetapi kita bisa dapatkan itu di pelajaran kalkulus ya, atau matematika dasar. Oke, nah jika hasil di atas dijumlahkan ya, maka kita peroleh ya, d per dx itu adalah sama dengan sin theta cos v d per dr ditambah dengan cos theta cos v seper r d per d theta minus sin theta sin v dibagi dengan r sin theta d per dv. Itu adalah d per dx-nya. Nah, bagaimana dengan turunan terhadap y dan z ya, itu dengan cara yang sama dan relatif juga complicated ya. Itu kita peroleh d per dy sama dengan sin theta ya, sin v d per dr ditambah dengan cos theta sin v seper r d per d theta ditambah dengan cos v dibagi r sin theta d per dv ya. Nah, dan d per dz itu adalah cos theta d per dr minus sin theta dibagi r d per d theta. Nah, di lain pihak ya, kita ingat bahwa vektor satuan i ya, i hat, kemudian j hat dan k hat itu mempunyai bentuk yang sudah kita pelajari pada perkuliahan yang lalu. Itu adalah untuk i hat sama dengan r hat sin theta cos v ditambah dengan theta hat cos theta cos v minus v hat sin v ya. Kemudian j-nya adalah r hat sin theta sin v ditambah dengan theta hat cos theta sin v ditambah dengan v hat cos v. Dan k-nya itu adalah r hat cos theta minus theta hat sin v. Nah, dengan demikian ya, maka transformasi operator gradien dari kartesian ke bula itu adalah, jadi tadi i d per dx, i hat d per dx ya, j hat d per dy, kemudian k hat d per dz ya. Nah, i-nya ya, kita masukkan nilai vektor satuan i tadi dalam koordinat bula seperti yang tampak di depan itu ya. Kemudian d per dx itu kita ambil dari yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ditambah dengan j ya, itu r sin theta, j hat itu adalah r sin theta sin v, kemudian theta hat cos theta sin v plus v hat cos v ya. Kemudian d per dy-nya itu adalah pada ruas sebelah kanannya ya. Nah, kemudian k hat ya itu adalah r cos theta, r hat cos theta minus v hat sin theta. Nah, d per dz adalah cos theta, d per dr minus sin theta dibagi r d per d theta.
Jadi ini semua itu kita jumlahkan, kemudian kita kumpulkan ya. Yang R hat kita kumpulkan dengan R hat semua ya, theta hat dengan theta hat semua. Kemudian dengan yang V hat itu kita kumpulkan dengan V hat semua. Nah hasilnya adalah, jadi kita kumpulkan seperti ini ya. Jadi R hat D per dr ya, ditambah dengan theta hat seper R D per dv ditambah dengan V hat seper R sin theta. Hasilnya cukup simpel ya, padahal operasinya, jadi operasi matematik yang kita gunakan itu panjang ya, dan cukup melelahkan ya. Tetapi dengan kalau sudah nampak hasilnya seperti ini, itu akan menjadi lebih mudah ya. Nah, itu nanti kita bahas ya, ketika kita membahas sistem transformasi, ketika kita membahas faktor skala pada sistem transformasi koordinat. Jadi di dalam transformasi koordinat dari satu sistem ke sistem yang lain ya, atau dari kartesian ke kurvilinear itu ada namanya faktor skala ya, pada operasi turunan ya. Jadi sebagai contoh ya, misalkan untuk operator gradien ya, jadi gradien f itu sama dengan E1 ya, seper H1, E1 dibagi H1, df dibagi dx1 ditambah dengan E2 dibagi H2, df dibagi dx2 ditambah dengan E3 df dibagi H3 df dibagi dx3. Itu adalah rumus umum ya untuk transformasi gradien dari kartesian ke sistem koordinat kurvilinear. Nah, jadi E1, E2 dan E3 itu adalah vektor satuan ya, pada sistem koordinat mana kita bekerja ya. Kemudian Q1, Q2 dan Q3 itu adalah variabelnya, dan H1, H2 dan H3 itu adalah faktor skalanya ya. Jadi untuk sistem koordinat bulat ya, itu H1 sama dengan HR sama dengan 1 ya. Kemudian H2 itu sama dengan H theta sama dengan R. Kemudian H3 ya, itu adalah sama dengan HV sama dengan R sin theta. Nah, sedangkan Q1 itu adalah R ya, Q2 adalah theta, Q3 adalah V. Kemudian E1 adalah R hat, ya, E2 adalah theta hat, kemudian E3 itu adalah V hat. Ya. Jadi kalau ini kita masukkan ya, maka gradien itu langsung bisa kita dapatkan ini. Jadi R hat dikalikan dengan df dibagi dr ditambah dengan R, df dibagi R d theta ditambah dengan V hat ya, df dibagi R sin theta dv. Jadi simpel sekali ya. Oke. Nah sekarang bagaimana cara menghitung faktor skala pada sistem koordinat, pada suatu sistem transformasi koordinat. Jadi faktor skala H itu merupakan sebuah variabel ya, yang menghubungkan satu variabel bebas dari dalam koordinat kartesian ke variabel bebas dalam sistem koordinat lengkung melalui ungkapan-ungkapan sebagai berikut ya. Jadi secara umum ya, HU itu adalah sama dengan dx dibagi du kuadrat ditambah dengan dy dibagi du kuadrat ditambah dengan dz dibagi du kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan seluruhnya ya. Nah, dengan rumus ini kita bisa menghitung misalkan faktor skala pada koordinat silinder atau tabung ya. Jadi kita tahu bahwa rho itu sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian v-nya adalah arkes tangan dari y per x, kemudian x-nya sendiri adalah sama dengan rho cos v dan y-nya adalah rho sin v ya. Setnya itu tetap ya, tidak berubah. Maka nanti h rho ya itu adalah dx dibagi d rho kuadrat ditambah dengan dy per d rho kuadrat ditambah dz per d rho kuadrat ya. Kemudian kita ambil akarnya hasilnya. Ketemunya adalah 1. Nah, kemudian hv itu adalah sama dengan dx dibagi dengan dv kuadrat ditambah dengan d per dv kuadrat ditambah dengan dz per dv kuadrat. Kita akarkan ya. Dan hasilnya adalah sama dengan rho. Sedangkan hz ya itu adalah sama dengan ya dx per dz kuadrat ditambah dengan dy per dz kuadrat ditambah dengan dz per dz kuadrat. Kita akarkan. Nah, dx per dz itu 0 ya, karena x bukan merupakan fungsi z ya. Dy per dz juga 0 karena y bukan merupakan fungsi z ya. Ketemunya adalah 1 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan faktor skala pada transformasi koordinat kartesian ke bulat ya. Jadi dengan R sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat plus z kuadrat, tetanya adalah arkes tangan dari
X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan Z ya, dan V adalah arkes tangen dari Y per X ya, maka kita mendapatkan ya HR itu adalah dx per dr kuadrat ditambah dengan dy per dr kuadrat ditambah dengan dz per dr kuadrat. Jadi ini sama dengan sin theta cos V. Jadi kalau kita turunkan yang di atas tadi terhadap yang X terhadap R, kita peroleh sin theta cos V ya. Kemudian kita kuadratkan, turunan Y terhadap R itu adalah sin theta sin V, kita kuadratkan ya. Ditambah dengan untuk turunan Z ke R itu adalah cos theta, cos theta-nya kita kuadratkan ya. Kalau semuanya kita hitung, ketemunya adalah 1. Ya. Nah, untuk theta ya, H theta ya, itu adalah dx dibagi theta kuadrat ditambah dengan dy per theta kuadrat ditambah dengan dz per theta kuadrat ya, kita akarkan. Nah, kalau semuanya kita hitungi, jadi dengan x, y, z tadi dengan yang kita berikan di atas tadi ya, kita dapatkan nilai H theta adalah R. Nah, sedangkan untuk HV itu adalah dx per dv kuadrat ditambah dengan d per dv kuadrat ditambah dengan dz per dv kuadrat ya. Nah, kalau kita hitung semuanya ya, kita masukkan, kemudian kita akarkan, ketemunya adalah R sin theta. Oke, jadi dari semuanya tadi ya, itu kita bisa membuat sebuah tabel ya, bagaimana faktor skala itu diberikan ya. Jadi untuk kartesian semuanya adalah 1, 1, 1 ya. Untuk bola adalah 1, R sama R sin theta. Kemudian untuk silinder itu adalah 1, kemudian rho dan 1. Ya. Oke, nah sekarang kita mencoba untuk mengimplementasikan ya vektor diferensial itu dalam sistem koordinat lengkung atau kurvilinear ya. Jadi gradien ya, kita tahu gradien itu adalah operator yang merubah ya, atau yang mentransformasikan sebuah skalar atau operator diferensial yang mengubah skalar itu menjadi sebuah vektor. Jadi nanti E1 ya, D per D, E1 per H1 df dibagi dg1 ditambah dengan E2 df dibagi E2 dibagi H2 df dibagi dengan dg2 ditambah dengan E3 dibagi H3 df dibagi dengan dg3. Itu adalah untuk operator gradien. Nah, selanjutnya untuk yang namanya divergensi ya, itu adalah nabla.v ya. Jadi V-nya itu adalah sebuah vektor ya. Kemudian nablanya itu operator gradiennya. Nabla dot itu adalah operator gradien. Itu bisa kita nyatakan sebagai seper H1, H2, H3. Kemudian D per dg1 ini V1 kita kalikan H2 dan H3. Ditambah dengan D per dg2 ini V2 H1 H3 ditambah D per dg3 V3 H1 H2. Oke. Nah, kemudian untuk curl ya, atau rotational ya, itu root dari V itu adalah sama dengan seper H1, H2, H3, kemudian determinan dari H1, E1, H2, E2, H3, E3, nah, kemudian yang sisi tengah adalah D per dg1, D per dg2, D per dg3, dan yang terakhir ya, itu baris paling bawah itu adalah H1, V1, H2, V2, H3, V3. Jadi kalau ini kita hitung, itu nanti adalah merupakan sebuah matrik ya. Oke, untuk Laplacian ya, itu adalah sama dengan Laplacian itu adalah divergensi kuadrat atau gradien. Laplacian itu adalah diferensi kuadrat ya. Oke, itu adalah nilainya adalah seper H1, H2, H3, kemudian D per dg1 ya, H2, H3 dibagi H1, df dibagi dg1, ditambah dengan D per dg2 ya, H1, H3 dibagi H2, df dibagi dg2, ditambah dengan D per dg3, H1, H2, H3, df dibagi dg3. Oke, nah sekarang kita coba untuk menerapkan pada sebuah soal ya. Jadi misalkan ini adalah soal pada listrik magnet ya. Potensial vektor dari sebuah magnet dipol statis diberikan oleh persamaan ini. Jadi A sama dengan R theta V, kemudian mu0 dibagi 4pi, M0 dibagi R pangkat 3, kemudian dikalikan dengan V hat ya. Nah, tentukan medan magnet B ya, bila B sama dengan root A. Ya, jadi potensial vektor di atas itu tampil dalam koordinat bola ya. Jadi AR dan A theta itu 0 ya.
Nah, karena A hanya berarah pada sumbu lengkung ya, V ya. Jadi dengan faktor skala HR sama dengan 1, H theta sama dengan R, dan HV sama dengan R sin theta, maka ya B-nya itu adalah root A ya. Itu nilainya adalah sama dengan 1/HR H theta HV. Determinan dari HR dikalikan R, kemudian H theta dikalikan dengan HR dikalikan R hat, H theta dikalikan dengan theta hat, HV dikalikan V hat ya, D per DR, D per theta, D per D V, kemudian HR AR ya, H theta, A theta, kemudian HV AV ya. Jadi ini nilainya adalah sama dengan 1/R² sin theta ya, determinan dari R hat, kemudian R theta hat, kemudian R sin theta V hat, D per DR, D per theta, D per dV ya. Nah, kemudian yang paling bawah itu isinya adalah 0, ya, μ0/4pi, μ0, m0 sin theta dibagi R². Nah, kalau ini kita ambil determinannya ya, jadi ambil yang paling bawah saja. Jadi kita ambil yang paling bawah itu adalah μ0/4pi, m0 sin theta ini, ya. Kemudian nanti silangnya itu kita ambil yang R D per theta, kemudian dikurangi dengan R theta hat, D per dr ya. Ya, akhirnya kita peroleh ya, nilainya adalah sama dengan 1/R² sin theta ya, kemudian R ya, hat D per d theta, jadi μ0/4pi, m0 sin theta per R² dikurangi dengan R theta hat ya, D per dr ya, μ0/4pi, m0 sin theta dibagi R ya. Yang tidak lain nilainya adalah μ0 m0 dibagi 4pi R pangkat 4, kemudian R hat kotangan theta ditambah dengan 2 theta hat ya. Nah, hasilnya sederhana dan hitungannya juga mudah ya. Nah, sekarang contoh lain adalah persamaan Helmholtz ya dalam koordinat silinder ya. Jadi nyatakan persamaan Helmholtz tersebut dalam koordinat silinder ya. Jadi operator yang dilibatkan adalah operator Laplacian ya. Jadi nabla kuadrat ya. Jadi nabla kuadrat V ditambah dengan K kuadrat V sama dengan 0 ya. Kita tahu dalam koordinat silinder itu H rho sama dengan 1, HV sama dengan rho, Hz sama dengan 1, maka nanti nabla kuadrat ditambah dengan kappa kuadrat V itu adalah sama dengan 1/H rho ya, HV Hz ya, kemudian D per d rho, ya, kemudian H rho Hz, HV Hz dibagi dengan H rho, dV dibagi d rho ditambah dengan D per dV, H rho Hz dibagi dengan HV, dV dibagi dengan dC dibagi dengan dV ditambah dengan D per dZ ya, H rho HV dibagi dengan Hz, dC dibagi dengan dZ ditambah dengan kappa kuadrat C ya. Hasilnya itu adalah sama dengan 1/ρ yaitu D per d rho, rho dV, dC dibagi d rho ditambah dengan D per dV 1/ρ ya, ini dC dibagi dengan dV ditambah dengan D per dZ rho ya, ini dC dibagi dengan dZ ya, ditambah dengan kappa kuadrat C. Jadi hasilnya simpel ya, dan kita dapatkan bentuk yang paling akhir seperti pada yang paling bawah tersebut ini. Terima kasih, sekian.